من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita Syarhul Wajiz, di mana pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang masalah iddah. Apa itu iddah? Ma'khudhah minal adad wal ihsa. Yang diambil dari kata-kata adad yang artinya jumlah. Maksudnya yaitu yang dihitung atau yang dijumlah oleh seorang wanita dari hari-hari dan masa haid. Di mana iddah adalah ismun limuddatin tatarabbasu biha al-mar'ah 'an at-tazwij ba'da wafati zawjiha aw firaqihi laha imma bil wiladah aw bil aqra aw al ashhar atau ashhur. Ya, di mana iddah adalah nama untuk muddah, apa itu waktu yang seorang wanita itu menunggu, ya, di mana ia tidak boleh menikah kembali, ya, dalam waktu-waktu tersebut. Setelah suaminya meninggal dunia atau bercerai dengannya, di mana iddah itu berupa, ya, batasannya bisa dengan cara apa, dengan berupa wiladah, itu melahirkan, atau bil aqra, atau dengan haid atau suci, atau dengan bulan. Anwa'uha, macam-macam iddah. Ini ada beberapa macam, ya akhi. Yang pertama yaitu iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Wa man mata anha zawjuha fa iddatuha arba'atu ashhur wa ashara. Siapa yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Baik dia sudah didukhul ataupun dia belum dukhul. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 234, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra." Dan orang-orang yang ditinggal mati suaminya dan mereka meninggalkan, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri, maka para istri itu, ya, menunggu 4 bulan 10 hari. Allahumma kecuali apabila si istri ditinggal oleh suami dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan dan selesai nifas. Ya, apabila misalnya, ya, si suami meninggal dunia sementara istrinya hamil 9 bulan. Seminggu lagi dia hendak melahirkan. Maka ya, setelah melahirkan dan setelah selesai nifas, maka dia sudah dianggap selesai, ya, iddahnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Miswar bin Makhramah, anna Subai'ah al-Aslamiyah nafisat ba'da wafati zawjiha bilayal. Ya, bahwa Subai'ah al-Aslamiyah, ya, beliau melahirkan setelah wafatnya suaminya beberapa malam. Faja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'dhanatu an tankih fa'adina laha fanakahat. Maka ya, Subai'ah pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta izin untuk menikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang mengizinkan Subai'ah untuk menikah. Ini menunjukkan, ya akhi, bahwa wanita yang ditinggal suami, ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia hamil,
maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Macam yang kedua yaitu wanita yang ditalak. Dan wanita yang ditalak ini ada dua macam, yaitu yang mempunyai iddah dan yang tidak mempunyai iddah. Ini berdasarkan wanita yang ditalak itu ada dua macam, ada yang mempunyai iddah dan ada yang tidak mempunyai iddah. Siapa yang tidak mempunyai iddah? Yaitu al-mutallaqah qabla ad-dukhul. Wanita yang ditalak sebelum dukhul, artinya ketika si suami dan istri misalnya mengadakan akad nikah. Setelah si suami mengatakan dengan walinya ijab qabul, setelah selesai ijab qabul si suami meninggal dunia. Maka berarti si suami di sini belum sempat dukhul. Maka pada waktu itu tidak ada iddah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha." Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita-wanita mukminat, kemudian kalian talak sebelum kalian memegangnya, sebelum dukhul, maka pada waktu itu tidak ada iddah bagi mereka. Artinya tidak mengapa kalau si wanita itu langsung menikah lagi dengan lelaki lain. Ini tidak ada iddah. Yang kedua yaitu wanita yang ditalak dan ada iddah pada mereka. Siapa itu? Yaitu wanita yang sudah didukhul. Misalnya setelah si suami ijab qabul kemudian dia pun menjimai istrinya, dianggap dukhul. Maka ini pun ada beberapa macam. Macam yang pertama apabila setelah ditalak, ketika ditalak ternyata hamil. Maka pada waktu itu iddahnya adalah selama dia hamil dan sampai dia melahirkan. Kalau misalnya ditalaknya hamilnya umur 2 bulan, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, "Wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahunna." Dan para wanita-wanita yang hamil, maka ajal atau iddah mereka yaitu sampai mereka melahirkan. Demikian pula Az-Zubair bin Al-Awwam annahu kanat 'indahu Ummu Kulthum bintu Uqbah faqalat lahu wa hiya hamil tayyib nafsi bitatliqah fatallaqaha tatliqah thumma kharaja ila as-salah faraja'a wa qad wada'at faqala ma laha khada'aha Allah. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله يخطبها إلى نفسها. سبق الكتاب أجله يخطبها إلى نفسها. Dari Zubair bin Al-Awwam bahwa ia mempunyai istri yaitu Ummu Kulthum bintu Uqbah. Kemudian waktu itu istrinya sedang hamil besar 9 bulan, hampir melahirkan. Maka si istri ini berkatalah kepada suaminya, "Tayyib nafsi bitatliqah." Hai suamiku, jadikan hatiku tenang dengan kau talak aku dengan sekali talak. Artinya talak satu. Maka rupanya Zubair bin Al-Awwam pun mengabulkan permintaan istrinya. Lalu ia pun mentalaknya dengan sekali talak. Kemudian ia pun keluar sholat. Tatkala ia pulang ternyata istrinya sudah melahirkan. Masya Allah.
Yes, ternyata istrinya sudah melahirkan. Maka Zubair berkata, "Malaha khada'atni khada'aha Allah." Kenapa dia menipu aku? Semoga Allah menipu dia. Lalu ia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, telah ditentukan oleh Alkitab, ya, lamar lagi lah istrimu itu. Artinya, ya, Zubair mentalaknya, ya, dengan niat nanti rujuk lagi. Akan tetapi ternyata apa yang terjadi, pulang sholat si istri sudah melahirkan, otomatis sudah selesai iddahnya. Mau tidak mau, kalau mau nikah lagi dengan istrinya, maka dia harus melamar lagi dan akad lagi dengan mahar yang baru, ya, dan ijab kabul dan yang baru. Subhanallah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kemudian akhul Islam ini adalah wanita yang ditalak yang mempunyai iddah yang macam nomor 1, yaitu yang sedang hamil. Adapun yang kedua, yaitu wanita yang ditalak dan sudah dukhul, ya, dan dia masih haid, dalam artian dia masih aktif haidnya. Maka pada waktu itu iddahnya adalah 3 kali haid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan para wanita yang ditalak itu menunggu terhadap diri mereka, yaitu 3 quru, yaitu 3 kali haid, atas penafsiran sebagian para ulama. Ya. Yang kedua atau yang ketiga, ya, macam wanita yang ditalak dan mempunyai iddah, yaitu wanita yang ditalak dan sudah dukhul namun dia masih kecil dan belum haid, atau wanita yang sudah tua dan sudah tidak haid lagi, ya, maka pada waktu itu iddahnya 3 bulan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Talaq ayat 4. Wallai ya'isna minal mahyidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Dan wanita-wanita yang sudah tidak haid lagi, jika kalian merasa ragu, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Demikian wanita-wanita yang belum haid. Ya, subhanallah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatur masalah iddah, ya akhi. Dan ini peraturan dari Allah Rabbul Alamin, dan Allah yang Maha tahu tentang apa yang paling maslahat untuk hamba. Ya, makanya aneh sekali kalau ada orang, ya, dari orang-orang yang benci kepada Islam, kaum munafikin, yang mengatakan bahwa agama yang bertentangan dengan hak asasi dunia katanya agama Islam. Masya Allah. Padahal manusia adalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengatur kehidupan manusia sesuai dengan yang maslahat untuk mereka. Apa yang wajib dilakukan oleh para istri yang ditinggal mati oleh suaminya? Yajibu 'alaiha al-ihdadu hatta tanqadhi 'iddatuha. Ya, ia wajib berihdad, berkabung, ya, sampai selesai iddahnya. Apa yang dimaksud dengan ihdad, berkabung di sini? Wa huwa yatarkul zinah wat tib wa labsil hulli wa labsil mulawwan min ath-thiyab wal khidab wal kuhl. Yaitu ia tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai, ya, baju-baju yang berwarna-warni. Demikian pula meninggalkan pacar yang ada di tangan, kuku-kuku. Demikian pula kuhul, yaitu sifat mata. Ya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummu Atiyah. Ia berkata, "Kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa 3 illa ala zawjin 4 ashhur wa 10." Kami dilarang untuk berihdad, berkabung atas mayat lebih dari 3 hari, kecuali ia berkabung terhadap suami yang meninggal, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil,
ya, di mana kami dilarang untuk memakai kuhul. Apa itu? Yaitu celak mata. Wala nutayyib, dilarang pula kami untuk memakai minyak wangi. Wala nalbasu thawban masbughan, dan tidak boleh kami memakai pakaian yang masbug, yaitu dicelup dengan berbagai macam warna. Ya. Waqad rakhasa lana 'inda adh-dhuhri idza iktasalat ihdana min mahidhiha fi nubdatin min kisti adfar wa kunna nunha an ittiba'il janaiz. Dan beliau Rasulullah SAW memberikan rukhsah ketika kami sudah bersih dari haid, apabila ya salah seorang dari kami sudah mandi dari haidnya, ya, itu nubdah min kisti adfar, yaitu sejenis pewarna kuku yang itu dibolehkan bagi wanita yang sedang ihdat tersebut. Dan kami dilarang dari ittiba'il janaiz, yang mengikuti jenazah. Demikian pula hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan Abu Daud, Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutawaffa anha la talbasul mu'asfar min ath-thiyab ya walal mumashshaq walal hulli wala takhtadib wala taqtahil. Ya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh memakai mu'asfar, usfur, itu pewarna apa namanya pakaian. Tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai khidab, yaitu pewarna rambut. Ya. Tidak boleh wala taqtahil. Ya, tidak boleh memakai kuhul, celak mata. Namun di sini dalam hadis Ummu Atiyah diberikan keringanan untuk ya pewarna apa namanya kuku. Ya, adapun pewarna rambut yaitu khidab, ini tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang ihdat. Ya. Apa yang wajib dilakukan atas wanita yang sedang iddah dari karena talak raj'i? Ya, maksudnya talak yang masih padanya boleh dibolehkan untuk suami untuk rujuk. Yajibu 'alaiha an talzama baita zawjiyah atau zaujah an talzama baita zauj hatta tanqadi iddatuha. Maka wanita yang ditalak raj'i wajib untuk tetap tinggal di rumah suaminya. Tidak boleh dia keluar sampai selesai iddahnya. Ya wala yahilu laha an takhruja minhu, dan tidak halal ya wanita yang ditalak raj'i ini untuk keluar dari rumah suaminya, seperti misalnya pulang ke rumah ya ibu bapaknya. Wala yahilu li zawjiha an yukhrijaha, dan tidak halal untuk suami untuk mengeluarkan atau mengusir istrinya yang sedang ditalak raj'i itu. Mana dalilnya? Yaitu surat At-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Hai nabi, apabila kalian mentalak para wanita, maksudnya mentalak istri, talaklah ya sesuai dengan iddahnya dan hitunglah iddah itu. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, dan jangan mereka keluar dari rumahnya kecuali apabila mereka telah mendatangi fahisyah yang jelas. Nah ini ya akhi, ya, yang kita lihat di masyarakat justru kebalikan. Ketika si suami mentalak baru talak satu, yang itu adalah talak raj'i, istrinya sudah dipulangkan. Ya, atau istrinya langsung pulang. Ini tidak dibenarkan. Ya, tetap untuk talak raj'i 1 dan 2, si istri tetap tidak boleh keluar dari rumah. Apa hikmahnya? Barangkali si suami dia mau rujuk lagi ke dia sebelum selesai iddah itu. Sebab kalau sudah selesai iddah, ya 3 kali bersih, maka pada waktu itu dia wajib keluar dari rumah suaminya karena bukan si istrinya lagi. Adapun wanita yang ditalak dengan talak bain, itu talak 3, ya bain kubro,
la sukna laha wala nafaqah, maka tidak ada tempat tinggal lagi untuknya dan tidak ada lagi nafkah. Ini berdasarkan hadis Fatimah binti Qais, ya, bahwa Nabi SAW bersabda tentang wanita yang ditalak 3, bahwa tidak ada tempat tinggal, tidak pula ada nafkah. Iya. Dan wajib dia untuk beriddah di rumah bapaknya atau di rumah orang tuanya atau walinya atau saudaranya. Wala yajuzu lahal khuruju illa lihajah, dan tidak boleh mereka keluar, para wanita yang ditalak dengan talak bain ini, kecuali apabila ada hajat. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, ia berkata, ya tuliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fazajraha rajulun an takhruja, bahwa bibiku ditalak oleh suaminya. Kemudian ia pun ingin pergi untuk mengambil buah kurma dari kebunnya. Maka seorang sahabat pun memarahinya. Ya, kenapa dia keluar? Fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala bala fajuddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufa. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Artinya, kalau memang ada hajat untuk keluar, maka diperbolehkan. Ya, kalau tidak ada hajat, maka tidak boleh. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya tidak apa-apa, ambillah ya buah kurmamu itu, barangkali engkau bisa bersedekah atau engkau bisa melakukan kebaikan. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, ini adalah yang berhubungan dengan iddah. Sekarang kita masuk ya akhi kepada masalah, yaitu yang berhubungan dengan al-istibra. Apabila seorang laki-laki memiliki wanita hamba sahaya, maka tidak boleh si wanita hamba sahaya ini disetubuhi sampai ia istibra, bersih sekali haid. Ya. Apabila dia hamil, maka sampai ditunggu dulu sampai dia melahirkan dulu. Ini berdasarkan hadis Ruwaifi bin Thabit, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yasqi ma'ahu walada ghairihi." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, janganlah ia memberikan airnya kepada anak orang lain. Ya. Dan dari Abi Sa'id, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tawanan Autas, "La tuta' hamil hatta tada' wala ghairu hamil hatta tahidhu haidah." Tidak boleh wanita yang sedang hamil itu disetubuhi sampai dia melahirkan. Tidak pula wanita yang tidak hamil sampai dia suci dulu 1 kali bersih. Ya. 1 kali haid. Nah, ini ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian, apabila terjadi perceraian dan ada anak, siapa yang memelihara kehidupan anak tersebut? Ya. Maka ikhwatul Islam, apabila si anak itu masih kecil, terlebih ia masih menyusui, maka istrinya lebih berhak untuk memelihara anaknya sampai umur 7 tahun. Ya, malam tatazawwaj, selama si wanita itu belum menikah. Fa'idza balagha 7 sinin, kalau apabila sudah sampai 7 tahun, maka pada waktu itu si anak diberikan pilihan, dia memilih siapa, mau pilih ibunya atau bapaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang hasan diriwayatkan Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna imra'atan qalat, bahwa ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'a wa thadli lahu siqa wa hijri lahu hiwa." Wahai Rasulullah, anakku ini perutku adalah sebagai bejananya. Tetekku ini adalah sebagai pemberian minumnya. Pangkuanku ini sebagai pelindungannya. Wa inna abahu talaqani, dan sesungguhnya ayahnya telah mentalak aku. Wa arada an yantazi'ahu minni, dan dia ingin mengambil anak ini dariku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankihi."
engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah. Ya. Demikian pula dari hadis Abu Hurairah bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, ya sesungguhnya suamiku dia ingin pergi membawa anakku." Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada si anak itu, "Hada abuku, hadi ummuk." Hai anak, ini bapakmu dan ini ibumu. Ya, fakhudh bi yadi ayyihi ma syi'ta. Ayo, pilih, dia mau ikut yang mana. Maka si anak ini pun memilih ikut ibunya. Maka ibu pun membawa si anak tersebut. Nah, ini ya akal Islam yang berhubungan dengan siapa yang berhak memelihara anak ya ketika terjadi perceraian antara suami dan istri. Alhamdulillah kita selesai dari kitabun nikah. Ya. Dan subhanallah, itulah akal Islam mengatur ya hubungan antara manusia yang berupa pernikahan. Di mana Islam ya melarang berbagai macam sifat yang menzalimi. Seorang suami dilarang dalam Islam untuk menzalimi istri. Dan seorang istri ya dilarang untuk menzalimi suami. Ya. Allah Subhanahu wa taala begitu sangat adil di dalam hukum-hukumnya. Begitu sangat sempurna dalam keputusannya. Ya, kalau kita lihat hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, kita dapati bahwa hukum-hukum tersebut ya begitu sangat cocok ya untuk manusia di setiap zamannya dan di setiap tempatnya. Itulah ya akal Islam, hakikat agama yang hak. Ya, siapa saja yang memahaminya agama ini dengan ya hati yang bening dan mengetahui tentang ya tujuan maqasid daripada pensyariatan, dia akan semakin yakin ya betapa Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang sangat cocok untuk seluruh manusia, setiap zaman sangat cocok. Yang berbeda dengan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit ya kebencian kepada Islam, seperti orang-orang liberal ya la'anahumullah ya, di mana mereka menganggap katanya bahwasanya Islam ya agama yang melanggar hak asasi manusia. Ya karena ya mereka menganggap Islam tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Hak asasi yang mereka maksud adalah yaitu manusia katanya diberikan kebebasan. Ya, kebebasan yang dimaksud oleh mereka yaitu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ya apabila undang-undang Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan hawa nafsu, dianggap oleh mereka bahwa Islam tidak sesuai dengan hak asasi dunia atau hak asasi manusia atau yang lainnya. Ya manusia siapa ya akal Islam? Bukankah manusia itu milik Allah? Ya apa mereka tidak tahu bahwa Allah yang telah menciptakan manusia? Ya, alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah manusia itu kata Allah berupa tadinya air mani yang terpancar? Ya summa yakunu 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian menjadi segumpal darah. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dan sempurnakan penciptaannya. Subhanallah. Ya. Ternyata manusia setelah besarnya fa'idha huwa khasimun mubin. Ya, setelah besarnya ternyata manusia menjadi khasim, ya orang yang suka ya menentang, yang nyata-nyata dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullaha as-salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah ya akhal Islam ya untuk kekuatan untuk senantiasa mentaati Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya senantiasa tunduk dan patuh kepada perintahnya, ya kepada peraturannya, sampai kita kemudian diwafatkan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian ikhwatal Islam, azanillah iyakum, sesi materi dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, kitabun nikah, pembahasan al-iddah yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrul Salam hafizahullahu taala untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya ikhwatal Islam, kami undang Anda untuk berinteraksi secara langsung
bersama Ustaz Abu Yahya di kesempatan pagi hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dengan siapa dari mana Pak? Abu Ahmad di Jakarta. Silakan Pak Abu Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini begini Pak Ustaz, kalau seorang istri itu mengajukan gugatan ke pengadilan ya, tapi suaminya itu tetap menolak untuk mentalaknya ya, tapi kemudian pengadilan itu mengabulkan gugatannya ya. Nah, dalam hal ini apakah talaknya ini diputuskan oleh pengadilan atau tetap dianggap suaminya yang memberikan talak itu Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak ya, bahwa sudah kita pernah bahas ada permasalahan yang disebut dengan khulu. Permintaan dari istri untuk khulu. Ya, memfasakh, membatalkan akad pernikahan. Jadi misalnya si istri sudah tidak lagi ingin hidup dengan suaminya itu, karena dengan berbagai macam alasan yang selama itu adalah syar'i, maka ya itu adalah perkara yang diizinkan kalau memang sifatnya syar'i. Seperti misalnya kalau suaminya nggak mau sholat, atau ya zalim, suka menzalimi, dan yang lainnya. Berbeda kalau si istri itu meminta cerai dengan tanpa alasan yang syar'i, maka wanita seperti ini kata Rasulullah haram dia untuk mencium bau surga. Akan tetapi kalau misalnya dia datang kepada pengadilan dan meminta untuk melepaskan tali pernikahan dengan suaminya, maka ini disebut dengan khulu. Biasanya ya, pengadilan atau hakim meminta dari istri untuk mengembalikan sejumlah uang yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya, kepada wanita itu. Maka apabila si wanita misalnya telah mengembalikan sejumlah mahar yang telah dahulu diberikan oleh suaminya, ya, dan si hakim memutuskan untuk dipisahkan dan dikabulkan, maka ini disebut dengan khulu, dan khulu itu bukan cerai, bukan talak. Ya. Maka dari itu pisah ya, dengan dianggapnya sudah pisah antara suami dan istri. Walaupun si suami tidak mau mencerainya. Akan tetapi ketika si hakim memutuskan ini untuk masalah khulu ini ya, dan mengabulkan permintaan si wanita, maka pada waktu itu ya tetap berlaku, yaitu yang disebut dengan khulu. Ya, dan lepaslah tali pernikahan antara wanita dan suami tersebut. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz. Berikut kami angkat pertanyaan yang kedua dari Bapak Khairuddin di Depok, Cimanggis. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, silakan. Saya mau tanya soal iddah. Jadi kalau untuk pria ada iddah nggak sih Ustaz? Gitu. Iya. Apa ada jangka gitu? Nah, apa boleh langsung? Nah, terima kasih Pak. Nah, itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iddah itu khusus untuk istri Pak. Ya, suami tidak ada iddah sama sekali. Ya, karena hak untuk mencerai itu adalah di tangan suami. Maka pada waktu itu suami tidak ada iddah. Maka apabila misalnya malam bapak bercerai, ya, atau malam istri bapak meninggal dunia, besok bapak langsung menikah lagi tidak apa-apa. Ya, karena suami itu tidak berlaku padanya iddah. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang ketiga di line telepon di 0218236543 di belakang Pak Khairuddin. Kami angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa dari mana Pak? Dengan Bapak Ari di Palembang. Palembang? Iya. Di Palembang. Ahlan, silakan Bapak Ari. Ini ada ikhwan yang mau menikah. Iya. Terus akhwatnya itu
pezina yang mau tobat gitu. Iya. Dan sudah bertaubat. Iya. Dan taubat yang nasuh. Iya. Insyaallah Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaannya. Apakah dari zina itu tersebut dapat melahirkan anak yang saleh gitu? Anak saleh ya. Baik. Itu saja Pak Ari. Ya. Terima kasih Pak Ari. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila wanita yang pelacur ini, yang suka berzina ini telah bertaubat dengan taubat yang nasuh. Iya, di mana tanda taubatnya adalah apabila diingatkan tentang perzinahannya dulu dia merasa benci. Ya tidak lagi ia ingin mengingat masa-masa lalunya yang hitam. Dan dia betul-betul terlihat menyesal. Maka ya apabila dia sudah bertaubat dengan taubat yang nasuh atas pendapat yang rajih dari pendapat para ulama, dia boleh dinikahi lagi oleh laki-laki yang baik-baik. Ya. Walaupun memang ada pendapat mazhab yang mengatakan tetap tidak diperbolehkan. Akan tetapi yang sahih dan yang rajih, dan ini pula yang dirajihkan oleh seperti Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya, bahwa diperbolehkan apabila dia sudah taubat dengan taubat yang nasuh. Ya. Apakah mungkin bisa melahirkan anak-anak yang saleh? Sebetulnya Pak, anak yang saleh itu tergantung pendidikan ayah dan ibu. Ya, kedua orang tua. Maka ya si ayah dan si ibu berusaha untuk kembali kepada Allah. Di mana ya yang menjadikan anak menjadi saleh itu banyak faktor. Faktor yang pertama yaitu makanan yang halal. Di mana si suami, si istri yang memberikan kepada anak tersebut makanan yang halal, maka ia tumbuh ya daging-daging yang halal juga. Yang kedua yaitu faktor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan kisah Musa dan Nabi Khidir, di mana mereka menemukan sebuah rumah milik dua anak yatim yang hampir roboh. Yang kemudian Nabi Khidir pun memperbaiki dinding yang hampir roboh itu. Lalu kemudian ditanya oleh Nabi Musa, ya alasannya kenapa? Maka Nabi Khidir memberikan alasannya. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok yang hampir roboh itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan adalah ayah keduanya adalah orang yang saleh. Ya, kata Ibnu Katsir ini menunjukkan kesalehan ayah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa berpengaruh kepada kedua anak, di mana dijaga ya dirinya, dijaga anak-anaknya, demikian pula hartanya. Ya, makanya Sa'id bin Musayyib ketika membaca ayat ini dia berkata kepada anaknya, la azidanna ya fi salati ya li ajlika ya bunai. Aku akan tambah salatku untuk kebaikanmu hai anakku. Itu menunjukkan ya akhi bahwa kesolehan orang tua, ketaatannya itu berpengaruh kepada anak. Ya. Yang ketiga, pendidikan yang benar. Dijauhkan si anak itu dari hal-hal yang bisa mengotori hatinya. Ya. Mengotori pemikirannya. Diberikan dia pendidikan yang saleh. Dan kemudian yang keempat yaitu lingkungan yang mendukung. Sebab terkadang ya apabila lingkungan tidak mendukung, ya di mana lingkungannya banyak maksiat, di situ banyak anak-anak berandal yang mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, berani melanggar batasan-batasan Allah. Kemudian si anak itu pun kemudian bergaul, maka ya terkadang ini pun mereka terbawa oleh pergaulan. Maka ya yang kelima yaitu doa. Doa dari orang tua yang penuh keikhlasan, memohon kepada Allah agar anaknya kelak besar menjadi anak yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allahu a'lam.
Nah, terima kasih Ustaz, dan terima kasih untuk Pak Ari di Palembang yang telah mengajukan pertanyaan. Berikutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat yang sudah banyak masuk. Yang pertama dari Abu Anisa di Bekasi Timur. Ustaz, apakah benar salah satu hikmah adanya iddah adalah untuk mengetahui apakah si istri yang ditinggal suaminya itu hamil atau tidak? Lalu bagaimanakah dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya mungkin saja seorang yang hamil mengalami haid di masa kehamilannya itu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Pertama ya akal Islam, bahwa ya iddah itu adalah merupakan ya perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kepada para wanita. Yang hikmah di balik itu ya ada, namun ada orang yang mengetahuinya, ada pula orang yang ya tidak mengetahuinya. Apakah kemudian kita katakan dan putuskan bahwa hikmah itu adalah supaya betul-betul diketahui dia hamil atau tidak? Saya kira ini kurang tepat. Kenapa? Pertama, bahwa ya maksud tujuan iddah itu adalah ya menunggu sebelum menunggu di mana ia tidak boleh menikah sampai selesai nikah iddah tersebut. Di mana kalau ternyata wanita tersebut memang tidak hamil, tetap menunggu. Kalau dia ternyata hamil, maka iddahnya adalah sampai selesai hamilnya. Ya. Maka dari itu, ya Allahu a'lam bahwa hikmah di antara iddah ya iddah adalah yaitu agar si wanita yang ditinggal si suami ya mempersiapkan diri, demikian pula hikmah-hikmah yang lainnya yang tentunya Allah yang Maha tahu tentang semua itu. Yang jelas ya akhi, bahwasannya mengetahui hikmah itu tidak wajib. Ini kata para ulama, mengetahui hikmah suatu pensyariatan itu adalah tidak wajib. Ya kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Ya, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Ya, Allahu a'lam. Nah, selanjutnya ikhwatal Islam, kami berikan kesempatan kembali masih dari pesan singkat dari pendengar kita. Barakallahu fikum Ustaz. Apabila terjadi setelah adanya iddah kemudian wanita tersebut hamil, apakah bayi ataupun anak yang dihamilkan atau yang lahir tersebut nanti dinasabkan ke suaminya yang dahulu, ataukah hanya cukup ibunya saja? Jazakallah khairan. Hamil ini karena apa? Apabila misalnya si suami meninggal dunia, kemudian ya selama dia menunggu iddah 4 bulan 10 hari, ketika dia ditinggal suaminya, dia belum hamil. Namun kemudian ya setelah beberapa bulan dia baru hamil, maka dilihat kehamilannya tersebut, berapa bulan dia hamil. Apabila baru diketahui hamil dan diperkirakan bahwa hamilnya itu sebelum si suami meninggal, maka dinisbatkan kepada suaminya. Iya, karena bisa jadi itu air dari suaminya. Tapi kalau misalnya ya hamil itu diperkirakan masih 2 bulan, ya setelah si suami meninggal dunia, 2 bulan misalnya, karena jumlahnya 4 bulan 10 hari, maka ini berzina. Maka wanita ini telah berzina dan tidak halal dinisbatkan kepada suaminya, tapi dinisbatkan kepada ibunya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali dari Ummu Ammar di Purwakarta. Ustaz barakallahu fikum, di manakah seorang istri yang sudah khulu dari suaminya menjalani masa iddahnya? Apakah di rumah suaminya ataukah bersama keluarganya? Jazakallahu khairan. Untuk wanita yang khulu, ya, dia sudah tidak ada lagi kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan tidak boleh lagi tinggal di rumah suaminya, sebagaimana sudah kita bahas. Jadi dia semenjak diputuskan oleh hakim untuk khulu dan selesai dari itu, maka wajib dia keluar dari rumah suaminya karena sudah tidak halal lagi.
Dan tidak boleh dia wanita menikah dengan lelaki sampai dia selesai 1 kali haid. Ya, karena untuk khulu itu iddahnya hanya 1 kali haid saja. Ya. Jadi dan tidak ada lagi dia untuk tempat tinggal, jadi di rumah suaminya, dan tidak lagi ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepadanya karena ia bukan istrinya lagi. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari penelpon kembali kami angkat di 0218236543, ada Pak Syarif di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarif Tanjung Priok. Iya. Ini pertanyaannya mungkin bersambung. Ada seorang janda punya anak angkat, ya, kemudian dia hamil anaknya itu. Nah, yang hamil ini tidak tahu karena si ibu janda ini punya rumah kontrakan, ada seorang yang di situ. Nah, kemudian dinikahkan dan hamilnya itu udah 3 bulan kemudian melahirkan begitu, jadi sudah 6 bulan barangkali saja. Nah, ini kejadian sebenarnya. Kemudian ada seorang bapak punya anak laki-laki, si ibu punya anak perempuan. Itu dia janda sama duda begitu. Si bapak sama ibunya menikah, kemudian anaknya pun dinikahkan. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Ada 2 kasus nih Pak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nikah dalam keadaan hamil mungkin Ustaz. Secara tentang wanita yang menikah dalam keadaan hamil, ikhtilaf para ulama menjadi 3 pendapat. Mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh secara mutlak. Ya, adapun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal haram. Ya, sampai dia melahirkan. Adapun mazhab Abu Hanifah memberikan perincian. Ya, apabila yang menikahinya adalah yang menghamilinya, maka itu boleh karena itu dari airnya. Namun apabila yang menikahinya itu bukan yang menghamilinya, maka haram karena itu bukan airnya. Ya. Dan yang saya condong kepadanya adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dengan alasan-alasan yang sangat kuat sekali. Ya. Namun kalau misalnya ia pergi ke penghulu, di mana penghulu kemudian menganggap sah pernikahannya karena berdasarkan kepada ijtihadnya di atas mazhab Syafi'i misalnya yang dia pandang itu yang rajih, maka ikutilah apa yang dia pandang sahih tersebut dan pernikahan tersebut insyaallah sah. Ya, karena kewajiban orang awam adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahuinya. Allahu a'lam. Adapun yang kedua, ada duda dan janda, duda bawa anak, janda bawa anak. Kemudian mereka menikah dan ternyata anaknya pun dinikahkan. Boleh atau tidak? Al-jawab boleh. Kenapa? Ya karena anak dari duda dan anak dari janda tersebut bukan mahram. Ya, karena bukan mahram, halal bagi mereka untuk menikah. Maka yang wallahu alam itu diperbolehkan. Baik. Selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang berikutnya, ada Umu Adri di Keranggan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Tadi saya mendengar kalau hulu itu wanitanya itu harus keluar dari rumah si suami. Bagaimana kalau status rumah itu sebetulnya mungkin juga istri ada dana ada peran di situ ya Bu. Begitu. Mungkin bisa jadi itu lebih dari uang istri gitu. Iya. Apa memang ia juga harus keluar dari rumah itu atau suami yang keluar gitu ya Bu? Iya, benar Ustaz ya. Nah, terima kasih. Nah, itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentu ketika proses hulu di pengadilan, seorang istri harus menyebutkan bahwa rumah yang dimiliki oleh suami, yang ada bersama suami itu adalah uang dari dua dia juga. Agar apa? Ya si qadhi atau si mahkamah kemudian memutuskan untuk siapa rumah ini. Ya kalau misalnya si suami berkata, baiklah saya akan terima khulunya, tapi dengan syarat rumah ini milik saya semuanya. Iya, dan si istri mengatakan ridho, ya udah nggak apa-apa. Yang jelas yang penting saya sudah lepas dari dia. Maka pada waktu itu si suami, serumah itu menjadi hak suami semuanya.
Tapi kalau misalnya si istri menuntut, sementara si istri pun harus memberikan, karena khulu itu adalah dia harus mengembalikan sejumlah uang yang pernah diberikan kepada si istri oleh suami. Adapun tentang berapa banyak uangnya, ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan bahwa sejumlah mahar. Ya, sebagian mengatakan ya sesuai dengan keridhaan dari kedua belah pihak, dan ini yang dirajihkan oleh banyak ulama. Karena memang tidak ada batasan dalam masalah pemberian tersebut. Ya. Maka yang lebih bagus adalah sesuai dengan keridhaan dari kedua belah pihak agar tidak terjadi kemudian ya persengketaan ataupun ya saling menuntut ya sehingga tidak lagi ya muncul kezaliman kepada salah satu dari kedua belah pihak. Ya, Allahu a'lam. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Ummu Ahmad di Bekasi. Assalamualaikum Ibu. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Ammar, bukan? Baik, silakan Ummu Ammar. Ya, Ummu Ammar, saya mau bertanya, jika ada seorang suami yang langsung mentalak istrinya dengan talak 3 pada saat itu, apakah sudah jatuh talak? Dan apabila ingin rujuk itu bagaimana caranya, Ustaz? Iya. Ya, syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Jumhur mengatakan ya dihukumi 3. Ya, jumhur mengatakan dihukumi 3 talak dan sudah dianggap talak bain kubra berdasarkan hukuman Umar di zaman itu. Sebagian ulama mengatakan dia dianggap talak 1. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas adalah 3 kali talak sekali ucapan di zaman Rasulullah, Abu Bakar dan 2 tahun. Ya, 2 tahun pertama dari khilafah Umar, bahwa 3 kali talak 1 kali ucapan itu adalah merupakan talak 1. Kemudian ketika orang-orang sudah mulai mudah mentalak, maka Umar pun kemudian memberikan ta'zir, hukuman kepada mereka dengan cara dijatuhkan talak 3. Ya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasannya penjatuhan talak 3 sebagai talak 3 atau talak bain kubra dari Umar adalah mimbabi ta'zir. Dan ta'zir itu bisa berubah sesuai dengan keadaan. Maka yang sahih dan yang rajih bahwasannya ya bahwa talak 3 yang diucapkan sekali ucapan itu dihukumi 1 saja. Ya, maka kalau si suami mengatakan saya talak 3 kamu, maka dianggap itu satu kali talak. Bagaimana rujuknya? Ya cukup dengan mengucapkan misalnya saya rujuk. Ya. Atau dia ya mencampuri istrinya. Ya. Itu tidak mengapa. Nah. Baik, selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk, yang berikut dari Bapak Sigit di Jakarta. Barakallahu fikum Ustaz, apabila seorang istri telah ditalak 3 oleh suaminya, kemudian suami tersebut ingin kembali lagi kepada istrinya, apakah boleh bagi mungkin teman dari suaminya tersebut menikahi terlebih dahulu mantan istrinya agar bisa nanti kembali lagi kepada suaminya tersebut? Apakah hal ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallalah. Semoga Allah melaknat wanita laki-laki yang menghalalkan seorang wanita untuk suami yang pertama dan yang dihalalkan untuknya, yang disebut dalam hadis taisul musta'ar, ya domba pinjaman. Ya. Ini tidak diperbolehkan jelas. Maka ya para ulama berkata, apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan niat agar si wanita ini telah menjadi halal kembali untuk suaminya yang pertama, maka tetap tidak jadi halal, karena niat seperti ini tidak dianggap dalam syariat. Ya, dan ini adalah perbuatan dosa di mana pelakunya dilaknat. Ya. Makanya Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang nikah dengan niat supaya si wanita bisa halal kembali untuk suaminya. Kata Ibnu Umar, la, ya tidak boleh sampai nikahnya itu memang betul-betul tulus karena ingin menikahinya, bukan karena supaya si wanita ini supaya bisa kembali lagi kepada ya, suaminya yang pertama. Maka ya cara yang disebutkan tadi ya termasuk cara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai hukuman
ya kepada suami yang mudah untuk mentalak, ya mengatakan cerai, ya, dan juga sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dari kedua belah pihak, ya untuk mengetahui bahwasannya masalah seperti ini bukan masalah yang sepele. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat kembali. Ya Ustaz, barakallahu fikum. Dalam pengasuhan anak yang di bawah umur 5 tahun, menurut syariat Islam oleh siapa Ustaz? Apabila istri yang menuntut cerai dan sebelumnya anak tersebut banyak diurusi oleh ayahnya karena alasan istrinya tersebut tidak senang dalam tanda kutip mengurus anaknya karena menghindar dari suami. Jazakallahu khairan dari Abu Abdillah di Jakarta. Apabila anak tersebut yang umur 5 tahun tersebut, ya sudah berumur 5 tahun, ya sudah tidak lagi membutuhkan kepada, dalam artian tidak banyak lagi, ya, kepada ibu, dalam artian tidak seperti halnya masih bayi atau masih umur 1 tahun 2 tahun yang masih butuh kepada susuan ibu dan lebih banyak ini. Dan kemudian juga ya ibunya tidak saleh dan suaminya yang saleh, yang dikhawatirkan apabila dibawa oleh si istri berakibat si anak tersebut tidak akan diurus, ya, dan tidak terurus pendidikannya. Maka melihat keadaan yang seperti ini, maka pada waktu itu si suami lebih berhak ya kepada si anak tersebut. Ya. Namun tentunya tetap si anak diberikan pilihan, ya, untuk antara dia memilih ibunya atau bapaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada si anak tersebut, sampai berkata, ya, wahai anak, ini bapakmu, ini ibumu. Ya, silakan engkau mengambil kemana yang kau inginkan. Maka kemudian si anak ini pun ternyata mengambil tangan ibunya dan pergi bersama ibunya. Itu ya tidak mengapa. Nah, masih dari pesan singkat kembali dari pendengar yang di antara begitu banyak yang bertanya mengenai pernikahan siri, Ustaz. Kan beberapa waktu yang lalu pernah menjadi pro kontra dan polemik di negara kita. Bagaimanakah sebenarnya hukum nikah siri ini dari pandangan syariat Islam? Jazakallahu khairan. Nikah siri, apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud nikah siri artinya menikah tanpa sepengetahuan penghulu. Dalam artian ijab kabulnya ada, ya, maharnya ada, saksinya ada, walinya pun ada, semua syarat-syarat pernikahan ada juga walimah pun ada, ya, dan i'lan, ya. Maka seperti ini sah pernikahan seperti ini, ya. Akan tetapi tentunya, ya, yang lebih bagusnya lagi kalau suami melapor kepada pihak penghulu agar kelak ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Itu yang lebih baik. Namun kalau masalah sah atau tidaknya, ya seperti itu saya katakan sah. Ya karena kehadiran penghulu itu bukan syarat sah nikah. Ya, syarat sah nikah itu yang telah saya sebutkan tadi. Adanya ijab qabul, adanya ya wali, ya, demikian pula diwajibkan adanya 2 saksi, demikian pula adanya walimah, yaitu adalah hukumnya wajib, dan juga diumumkan i'lan, ya. Nah, maka seperti ini sah pernikahannya. Kalau itu yang dimaksud dengan nikah siri. Akan tetapi tentunya seorang suami yang berniat untuk menikah siri, ya, atau menikah yang kedua dalam tanda kutip, ya, dia wajib ya mengamalkan syariat Islam, yaitu berupa adil dalam pembagian waktu. Nah, tayyib, selanjutnya dari penelpon kembali ada pendengar kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Paryono di Jakarta Barat, silakan Pak. Gini Ustaz, teman saya istrinya kan meninggal. Terus dia nanya kalau mau menikah lagi masa idahnya berapa ya? Apa masa idahnya nggak itu? Bagi suami kan tentunya. Iya, bagi suaminya. Iya. Masa idahnya berapa gitu? Terima kasih Pak Paryono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah saya sebutkan tadi Pak, ya, bahwa iddah itu hanya berlaku untuk istri saja.
Adapun untuk suami tidak ada masa iddah. Maka apabila si istri meninggal dunia, maka si suami hendak menikah besoknya pun gak jadi masalah. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal pernah, ketika istrinya meninggal malam itu, besok paginya Imam Ahmad sudah menikah lagi. Ketika ditanyakan kenapa, kata Imam Ahmad, aku tidak ingin ada waktuku ternyata tidak di atas sunnah Rasulullah. Saking Imam Ahmad ingin berpegangnya kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali ada Pak Indro di Pamulang. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama itu ada cerita ada orang dikuluk. Terus pada waktu pengadilan agama mengambilkan keputusan itu saksi yang digunakan itu non Muslim. Itu bagaimana statusnya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya pada kesempatan ini mohon maaf pada Ustadz karena waktu saya pernah suudon karena dari acaranya terdahulu dan alhamdulillah semuanya sudah jadi baik. Itu saja Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz mengenai saksi dari orang-orang kafir. Akhul Islam, saksi di dalam Islam disyaratkan dia harus adil. Saksi di dalam Islam itu harus disyaratkan harus adil. Apa itu adil ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum? Disyaratkan adil. Adil disebut adil itu apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat tidak fasik, tidak fasik, dan yang kelima tidak melakukan adab-adab atau tidak jatuh kepada adab-adab yang buruk, akhlak yang buruk atau adab-adab yang tidak Islami. Maka selama si saksi adil diterima, maka di dalam Islam itu sering disebutkan yaitu saksi-saksi yang adil dalam masalah ini. Maka persaksian seorang kafir di dalam Islam sepengetahuan saya tidak diterima. Ya Allah a'lam. Nah, selanjutnya masih dari penelpon, masih ada waktu kita untuk 7 menit ke depan. Kami angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, silakan Pak. Dari mana dengan siapa? Ini dari Abu Hifah di Pamulang. Di Abu Hifah di Pamulang. Silakan Pak. Iya. Jadi Ustaz menyebutkan bahwa kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada anak keturunannya. Iya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana jika si anak tersebut tidak ada bersama orang tua tersebut, berpisah sudah sekian lama gitu tanpa jelas keadaannya. Tapi si orang tua ini selalu berusaha untuk memperbaiki ibadah dan bertobat dengan benar. Bagaimana Ustaz? Nah, cukup Pak ya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Silakan. Maksudnya anaknya tidak diketahui kemana perginya. Ya jelas kesolehan orang tua itu berpengaruh. Orang tua yang saleh, ibu yang saleh, ayah yang saleh. Jadi mana anaknya entah diketahui enggak diketahui kemana perginya, insya Allah dengan doanya yang ikhlas, dengan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketundukannya, itu insya Allah akan sangat berpengaruh kepada anaknya tersebut. Insya Allah. Nah, berikutnya kami angkat pertanyaan untuk 5 menit ke depan dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang hampir sama. Ustadz, apabila telah terjadi khulu, bolehkah suatu saat diadakan rujuk kembali jika istri menginginkan dan setuju? Jika talak yang bisa dirujuk adalah 3 kali, bagaimana dengan khulu Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, khulu adalah permintaan cerai dari permintaan pelepasan nikah dari pihak istri terhadap suami. Maka apabila misalnya telah dikabulkan permintaan tersebut dan kemudian berpisahlah, maka kemudian setelah beberapa tahun si istri dan si suami bersepakat untuk kembali lagi, maka yang sahih boleh. Dan kemudian dia menikah dengan akad baru, mahar baru, demikian pula dengan wali dan saksi. Allah. Nah, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Ade di Citerup yang bertanya, Ustadz barakallahu fikum, saudara Ana yang perempuan dipulangkan oleh suaminya pada bulan Oktober yang lalu. Pada bulan Februari kemarin terjadi ikrar perceraian di pengadilan.
Lalu saudara Ana yang perempuan tersebut datang ke rumah suaminya pada bulan April dan dia berhubungan badan kemudian tinggal kembali di rumah suaminya sampai sekarang. Yang jadi pertanyaan, apakah sudah terjadi perceraian terhadap saudara Ana? Kemudian apabila ingin rujuk, apakah dengan tinggal serumah dan berhubungan badan bisa rujuk kembali? Demikian, jazakallah khairan. Diputuskan cerai itu pada bulan Februari. Kemudian terjadi hubungan bulan April. Iya. Ya, sudah berapa bulan itu? Apabila hubungan tersebut sudah selesai 3 kali haid, ya, maka itu dianggap zina. Ya, karena dia sudah bukan istrinya lagi. Apabila dia mau rujuk, dia wajib menikah dengan akad baru. Demikian pula wali, mahar baru, ijab kabul yang baru. Tapi kalau ini soalnya Februari, Maret, April ya. Kalau memang belum 3 kali haid, berarti baru 2 bulan jalan 3 bulan. Iya, kalau memang belum 3 kali haid, kemudian terjadi percampuran antara suami dan istri dan si suami memang berniat untuk rujuk, maka itu dianggap rujuk dan kembali menjadi suami istri yang sah. Ya, karena itu adalah 1 kali cerai. Karena 1 kali talak itu masih dianggap sebagai talak raj'i. Ya, Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pendengar kembali yang bertanya, Ustadz barakallahu fikum, mohon dijelaskan ayat Al-Quran yang menyatakan tentang berbangga-bangga tentang banyaknya anak adalah kehidupan dunia yang menipu, di samping ada anjuran dari Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk banyak anak. Bagaimanakah menjamak dari 2 nas ini? Jazakallah khairan. Jelas tidak bertentangan ya akhi. Karena Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hakikat kehidupan dunia itu adalah berbangga-bangga dengan harta dan anak-anak. Berbangga dengan harta dan anak tercela. Namun, mempunyai banyak anak untuk melaksanakan sunnah Rasulullah tanpa disertai dengan kebanggaan, dan berniat untuk menciptakan orang-orang yang kelak dia orang-orang yang akan beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah dan membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini sebuah niat yang baik. Makanya ini semua dikembalikan kepada niat seorang hamba. Ya, yang dilarang dalam Al-Quran adalah yaitu berbangga-bangga dengan dunia. Karena ini adalah perkara yang tercela. Dan yang diperintahkan adalah untuk memperbanyak anak dalam rangka Rasulullah SAW berbangga kelak pada hari kiamat, dan ini mengikuti sunnah dan anjuran Rasulullah. Maka apabila antum punya banyak anak itu karena ingin mengikuti sunnah dan anjuran Rasulullah, antum mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kemudian ketika banyak itu antum berbangga-bangga di hadapan manusia, dengan maka kebanggaan seperti ini termasuk yang tercela. Allahu alam, itu yang saya pahami. Nah, satu pertanyaan terakhir untuk berikut ini dari Ummu Raihana yang bertanya, Ustadz, apakah salah dan berdosa jika seorang istri kabur dari rumah suaminya karena khawatir dengan kondisi diri yang terus dianiaya dan dizolimi oleh suaminya tersebut, yang kemudian ia meminta cerai pada suaminya, namun tidak pernah diberikan cerai atau dikabulkan permohonan cerainya? Jazakallah khairan. Apabila memang suaminya sangat kejam atau suka memukulinya, menganiaya dan yang lainnya, tidak mengapa si istri untuk pergi dan mengadukan hal itu kepada pihak yang berwajib, berwenang, dan mengadukan kepada pengadilan agama dan meminta khulu. Karena keadaannya seperti ini adalah berat, ia dizalimi, dipukuli, dianiaya. Ini jelas pelanggaran terhadap hak-hak manusia dan syariat. Maka tentu pengadilan agama pun tidak akan tinggal diam. Dia melihat keadaan seperti itu, insya Allah. Maka tidak mengapa si istri tersebut mengajukan khulu, karena kalau misalnya dia meminta cerai tidak akan mungkin dicerai oleh suaminya. Tapi ia meminta khulu, supaya dilepaskan tali pernikahannya dengan suaminya tersebut, dengan diceritakan hal-hal, alasan-alasan yang sesuai dengan syariat tentunya. Allahu a'lam. Saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustaz yang telah hadir dan menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan. Kemudian ikhwatal Islam, a'azanillah iyyakum, terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita simak dan kita ikuti kajiannya di kesempatan pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf karena begitu banyaknya pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu. Kemudian ikhwatal Islam, berikut kami sampaikan informasi kajian ilmiah dan beberapa info pendidikan yang akan kami sampaikan berikut. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Jazakumullahu khairan sekali lagi atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.